Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kita hormati kakak, gadis, Usman, dan kita banggakan di kantor tersebut yang hadir bersama kita pada hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, para kepala sekolah SD, SMP, dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini yang kami banggakan dan kami cintai. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama silaturahim sekaligus apel bersama. Kedatangan saya pada hari ini alhamdulillah atas ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah proses pilkada selesai, kemudian proses penetapan di Mahkamah Konstitusi juga sudah selesai. Alhamdulillah kemarin tanggal 20 kami dilantik di Istana Negara oleh Presiden Prabowo. Sehingga pada kesempatan ini saya kemarin meminta kepada Pak Kadis kalau bisa kita apel bersama hari ini. Mestinya hari Senin kemarin, tapi saya datangnya hari malam. Pak Kadis, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, beberapa dinas saya sudah datangi kemarin, masuk dinas pendidikan ini. Kenapa kemudian dinas pendidikan ini saya meminta untuk melaksanakan apel bersama dan menghadirkan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian? Ini dalam rangka untuk lebih memantapkan roda pemerintahan, utamanya dalam proses pelayanan terhadap pembinaan pendidikan asal kependidikan di Kabupaten Bogor. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, Pak Kadis yang saya muliakan, beberapa tahun terakhir ini proses pelayanan pendidikan di Kabupaten Bogor mengalami degradasi yang luar biasa. Indeks kualitas pendidikan kita di Kabupaten Bogor salah satu kabupaten yang terendah di Sulawesi Tenggara. Ini menjadi koreksi untuk kita semua. Sehingga kenapa starting point apel itu saya lakukan dan atau kami lakukan di Dikbud ini dalam rangka untuk memacu akselerasi peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bogor. Karena kalau ini kita tidak lakukan, ini membahayakan kepada kita semua. Akan terjadi lost generation. Generasi yang kemudian tidak memiliki kemampuan apa-apa. Saya kira Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian tahu bahwa kalau proses pendidikan, investasi pendidikan kita rendah, itu kita akan melahirkan generasi-generasi yang lemah pada masa depan. Generasi-generasi yang tidak memiliki kemampuan-kemampuan kompetitif. Nah, inilah yang perlu kita perbaiki bersama. Sehingga ada beberapa titipan-titipan saya pada awal ini. Yang pertama, mari kita tetap bersemangat untuk menyelenggarakan proses pendidikan. Semangat ini penting, karena kalau sudah semangat loyo, semangat tidak bagus, itu apapun yang mau dilakukan itu pasti tidak menghasilkan hal-hal yang baik. Artinya berada pada zona, sudah yang penting sudah saya melakukan, menunaikan kewajiban saya, yang penting saya sudah absen, yang penting saya sudah hadir, yang penting, pokoknya yang penting, padahal sebenarnya apa yang dilakukan itu tidak memiliki relevansi peningkatan kualitas pendidikan. Proses pendidikan di Kabupaten Bogor ini tidak hanya berjalan,
proses pendidikan di Buol ini tidak hanya berjalan biasa-biasa saja. Mungkin ada beberapa sekolah yang bagus, tapi kurang lebih 90% sekolah itu bermasalah secara kualitatif. Sehingga ini yang harus kita tarik, kita harus berlari kencang. Nah, yang kita ajak untuk berlari kencang adalah orang-orang yang inovatif, orang-orang yang punya semangat. Karena kalau tidak seperti itu, percuma kita mengajak berlari orang-orang yang bermasa bodoh, yang penting sudah menunaikan kewajiban-kewajibannya. Yang kedua adalah prinsip pelayanan. Di Kabupaten Buol ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya 3 periode menjadi pimpinan dan anggota DPR. Yang setiap tahun yang saya jaga betul itu ada 3 dinas. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian. Ada Pak Usman yang terhormat hari ini yang tahu persis. Tapi selama ini terjadi degradasi pelayanan kependidikan. Kantor dinas Dikbud ini oleh para guru, tenaga kependidikan, tenaga pendidik itu seperti monster. Kenapa? Karena pelayanannya dinilai oleh publik itu mengerikan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya dititip oleh pemimpin sebelumnya, saya minta sebelum dinas lain diurus, yang diurus itu adalah dinas pendidikan. Ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya harus sampaikan ini karena kita mau berlari. Kalau kita mau berlari dengan orang yang tidak bisa berjalan, tidak mungkin. Atau kita mau berlari dengan orang yang curang cara berlarinya, itu berbahaya. Sebelum dilantik saya didatangi oleh banyak guru, bahkan ada yang menangis di hadapan saya. Jangankan mau datang ke dinas ini, lewat saja itu trauma orang. Saya saja dengan mana? Kalau ada kepentingan guru, kepentingan orang-orang susah dari luar, bukan dibantu kepentingannya, dicari kelemahannya, kemudian dipalak. Walaupun ini susah dibuktikan, karena transaksinya dilakukan dengan cara-cara tersembunyi. Tapi ini kalau ibu-ibu guru, bapak guru datang dalam keadaan menangis, tidak boleh seperti ini. Sehingga saya minta Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, apalagi leading sektor kependidikan itu di dinas ini, saya minta hentikan itu. Orang yang tidak bisa berlari dengan kami selesaikan. Demi Allah, kalau ada saudara saya yang melanggar di sini, ini banyak ponakan saya, tante saya, keluarga saya. Kalau dia salah, kita selesaikan. Jangan, ini mau urus pendidikan. Bayangkan kalau orang mau datang mengurus apa-apa di sini harus dia siapkan uang. Tapi ini susah dibuktikan. Tapi perampok itu datang luar biasa. Ini sebelum saya jadi anggota DPR kemarin. DPR inilah yang saya selesaikan. Tapi sesudah itu kembali lagi zaman gelap itu sekarang. Berhenti Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian melakukan kecurangan-kecurangan itu. Kasihan Bapak Ibu kepala sekolah, guru, luar biasa susahnya. Apalagi mungkin pejabat di sini pernah jadi guru, pernah jadi kepala sekolah. Jangan lakukan itu. Saya ingatkan kembali, orang yang tidak bisa lari bersama kami, selesai. Kalau tidak setuju, mundur. Ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mengurus selembar kertas saja harus menyiapkan uang 100, 200 sampai 1 juta. Padahal itu kepentingannya, itu haknya, dan itu tugas Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pejabat sebelumnya itu kecewanya luar biasa di Dikjar ini, di Dikbud ini. Dan saya mendapatkan informasi sampai menangis Pak, orang datang ke saya. Saya minta ini hentikan transaksi-transaksi gelap ini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bayangkan orang berani-beraninya datang ke sekolah minta duit. Tapi ini kan susah dibuktikan. Karena transaksi ini transaksi gelap. Dan itu dilakukan dalam proses kependidikan. Mana berkualitas?
Tidak bisa berkualitas pendidikan ini kalau diurus oleh orang-orang yang curang dalam hal berlari, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Investasi masa depan kita di Kabupaten Buol itu bagi saya adalah pendidikan. Salah kita mengurus pendidikan, generasi ke depan itu akan salah. Mungkin dia sekolahnya sarjana, mungkin dia master, doktor, tapi kalau visinya visi curang, melahirkan doktor yang curang. Ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya minta ini, hentikan ini. Orang yang pertama tidak setuju Pak Usman ini datang ke diri saya. Apa? Ternyata setelah saya dicerita kenapa itu dilakukan, karena memang ingin menyelesaikan masalah di sini. Tapi bukan berarti Pak Usman itu tong sampah, maaf. Mulia Bapak punya tugas ini. Lawan Pak, perintah harian saya dengan Bupati, lawan Pak kalau ada yang mau melanggar. Dan kalau ada lagi yang mau minta transaksi, lapor Pak. Tidak boleh. Saya ini besar dilahirkan dari guru. Semua kita. Tapi kalau kemudian guru itu kita jadikan alat untuk mengambil keuntungan sejenak, haram itu, Pak. Haram. Saya mohon ini dihentikan. Bapak Ibu kepala sekolah, kalau ada yang meminta uang hanya urusan yang itu adalah kewajiban di sini, saya mohon lapor ke saya. Kenapa? Karena ini penting Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bayangkan kalau generasi Bapak Ibu yang kemudian ke depan seperti itu juga dikerjain. Jangan. Ini saya mohon maaf, ini harus saya sampaikan. Pejabat sebelumnya itu sampai meneteskan air mata. Dan juga dia ditandatangi seperti yang saya alami orang-orang yang datang ke saya. Sebelum datang ke sini sudah berpikir 1000 macam. Bahkan katanya dari pejabat yang dari kecil sampai besar melakukan hal-hal seperti itu. Saya mendapatkan informasi sudah sangat sistemik cara-cara kotor yang dimainkan dalam proses pendidikan. Mana mau berkualitas, Pak? Kita harus memulai dari orang yang kita mau berlari dan cara berlarinya tidak curang. Cara berlarinya baik. Walaupun saya sudah dinasihati oleh banyak pihak, jangan Bapak terlalu keras, jangan Bapak terlalu tarik gas. Saya bilang saudara saya pun, saya punya saudara di guru banyak dan semua ini adalah saudara-saudara saya. Saya tidak mau dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar seperti itu. Sekali lagi perintah harian kami, hentikan itu memeras para guru, para kepala sekolah dalam mengurus berbagai macam hal. Tolong disampaikan pada guru-guru yang dari Palele, paling ujung dari Lakuan, tolong sampaikan. Kalau ada yang coba-coba main seperti itu lagi, laporkan kepada kami. Dan memang transaksi gelap ini susah untuk dibuktikan. Karena memang sembunyi dan berada pada sudut-sudut yang orang lemah. Karena dia membutuhkan. Saya mohon maaf, kesian Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu ini yang jadi pejabat di sini dari dinas lain apa semua, bolehlah. Ini sama-sama dari guru. Kemudian melakukan cara-cara yang tidak jujur dan saya anggap itu tidak boleh. Kita saling mengingatkan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya mohon Bapak Ibu, para guru, kepala sekolah SD, SMP, para tenaga kependidikan, mari kita berjalan. Kita perbaiki proses-proses pendidikan ini. Tentu perbaikan ini harus diawali dengan bagaimana mekanisme itu dilakukan secara baik. Orang yang bekerja, orang yang punya prestasi, harus kita berikan apresiasi. Orang yang tidak punya prestasi, tidak bisa kerja baik, sudah diberikan petunjuk, sudah diberikan arahan, tapi tetap seperti itu kita tinggalkan. Karena kereta kita ini mau berjalan, kereta kita ini tidak boleh ada yang hambat. Siapa yang menghambat proses pengembangan pendidikan ini, kalau dia di depan kereta, kita akan tabrak dengan kereta itu. Setuju? Setuju. Kalau dia di belakang, kita akan tinggalkan dia. Hancurkan, tindis.
Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah on the track, kita sama-sama di kereta untuk mencapai kemuliaan ke depan. Satu-satunya tinggal, no? Nih. Jadi inilah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sehingga kenapa tidak semua kepala sekolah, tidak semua guru bisa kita undang, karena ini terbatas, hanya ingin saya menyampaikan pesan-pesan ini. Saya minta Pak Usman, saudara kita, kalau ada yang melanggar, lawan. Kalau Bapak tidak bisa lawan, sorong sama saya. Betul? Kenapa? Karena kita mau berlari nih Pak. Kalau kita berlari dengan orang curang, tanggilongio gitu. Ini Pak. Kalau kita mau berlari dengan orang-orang yang tidak jujur, orang-orang mencari keuntungan, orang inilah yang akan memasukkan kita ke jurang. Ini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sehingga saya mau mengajak, saya bukan datang menggertak di sini, bukan datang memperlihatkan kehebatan, tidak, untuk memperbaiki. Kalau kami salah, diingatkan kapanpun, dimanapun. Tapi kalau ada yang salah dalam melaksanakan roda ini, ya kita harus ingatkan. Jangan sudah lalu Pak. Kalau sudah lalu ini, aduh bahaya. Hancur ini negeri kita, karena fondasi utama kita adalah di sekolah. Saya mohon, ini kita punya guru-guru ini luar biasa bersahajanya. Dia jangan diajak bercurang. Dia bilang, Pak saya lewat saja itu trauma. Nanti mila-mila ada baru saya bisa singgah. Apa ini? Saya bilang, sebegitu kan? Tapi memang itu susah. Pemain-pemain ini pemain gelap, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Susah mau dibuktikan. Tapi yang tersiksa itu adalah orang-orang yang menjadi sasaran ini. Saya minta Bapak Ibu kepala sekolah, hentikan ini. Kalau ada mau transaksi, laporkan. Apalagi ada yang dia suruh stafnya datang ke sekolah-sekolah menagih, dia bukan penagih hutang. Dia ini pemeras. Ya, saya minta itu. Karena ini terjadi. Tapi mau dibuktikan secara hukum tidak bisa. Kita ini pemimpin yang kebetulan diberikan amanah mencegah ini. Inilah yang kemudian kereta kita ini tidak bisa berjalan bagus. Inilah yang kemudian perjalanan pendidikan ini tidak bagus. Kualitasnya rendah. Orang sudah dipalak. Urus sedikit saja satu lembar harus keluar. Jadi orang pulang ke kampung stres. Daripada mengajar, daripada jadi kepala sekolah, lebih baik gua lebih banyak di agua daripada di sekolah. Kenapa? Karena dipalak. Sekali lagi saya katakan, ini susah dibuktikan. Tapi kejadian ini ngeri orang Pak. Ngeri orang. Saya biar ada yang mungkin rekam apa, saya tidak pusing. Tapi ini untuk kita semua. Dan ini dirasakan oleh para guru, sehingga tidak ada lagi. Susah orang berkualitas, susah guru bekerja bagus. Kenapa? Karena ada tembok gelap di depan dia. Ada hal yang kemudian merusak integritas dia. Nah kalau dari proses pendidikan, integritas ini rusak, tidak bisa. Inilah Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sehingga saya mengingatkan bahwa jangan lagi terjadi seperti ini. Jangan lagi ada kondisi-kondisi yang kemudian para guru ini, kantor ini induknya para guru. Kalau anak-anaknya di sini tidak nyaman masuk di kantor ini, itu ada apa? Bayangkan orang tua datang menangis kepada kami. Bayangkan orang datang menyampaikan. Dan ini pintar pemainnya. Dia mainkan di sudut-sudut gelap cara-cara ini. Tapi yakin saja Bapak Ibu dan saudara sekalian, masih banyak orang-orang yang baik di Indonesia. Amin. Masih banyak orang-orang yang berintegritas. Saya hanya mau jangan orang-orang yang berintegritas ini tertular oleh orang-orang yang kotor seperti itu Bapak Ibu. Yes. Kalau setiap hari dia lihat, dia tahu, dia dengar ada transaksi gelap semacam ini, lama-lama dia juga masuk dalam kegelapan. Betul. Setelah saya mendapatkan penjelasan dari
PJ Bupati, kenapa Pak Usman masuk ke sini? Saya hormat dia. Saya hormat Bapak. Dulu saya jadi anggota DPR yang pertama saya konser di pendidikan. Ini masih ada ini. Saya punya kakak. Itu dulu yang diurus. Tapi kalau rusak dari sini, rusak ini negeri, Pak. Kita tidak mau yang mengurus pendidikan itu, yang menjadi panutan itu, justru itu yang merusak sistem pendidikan. Itu yang merusak roh pendidikan. Kalau di kantor ini lahir orang-orang haram seperti itu, di sekolah pun akan melakukan tindakan-tindakan haram seperti yang ada di dinas ini. Kami datang ke sini, mohon maaf, ya, saya dengan Mas Bowo itu datang di sini jadi bupati, jadi wakil, bukan pengangguran, Pak. Bukan. Beliau itu di kementerian. Saya ini pimpinan fakultas, ngajar pasca sarjana di Jakarta. Jadi kalau mau cari pekerjaan di sini sebenarnya masih bisa baku hitung. Tapi kita mau perbaiki ini. Tapi ternyata ada sisi gelap dalam dunia pendidikan di Kabupaten Buol ini yang harus kita urai dan kita lawan bersama Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya. Saya mohon maaf ini. Saya terlalu karena kecintaan kita, investasi masa depan kita di Kabupaten Buol ini bukan uang. Karena kita salah satu kabupaten yang produksi uangnya rendah. Tapi investasi ke depan kita itu adalah pendidikan. Kalau anak-anak kita bagus, pendidikan yang bagus, melahirkan sarjana yang bagus, insya Allah itu nanti akan menjadi investasi terbaik di Kabupaten Buol. Tapi kalau dari proses pendidikan saja dilakukan dengan cara yang salah, melahirkan anak haram. Ini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bayangkan penerimaan kemarin bermasalah di Jogja, melakukan tindakan-tindakan yang salah. Ya, kalau kita pahami, sungguh kesalahannya itu ada di sini. Tidak bisa dibantah. Ini sekarang lagi diinvestigasi oleh, saya akan mengundang balik dari Jakarta, akan undang inspektorat. Tapi bau busuk itu melebar sampai di mana-mana. Inspektorat lagi melakukan itu. Dan ini tega betul ini kalau dilakukan juga oleh orang-orang yang pernah jadi guru. Kecurangan-kecurangan ini kalau dilakukan oleh orang yang pernah jadi guru, berarti hati gurunya itu sudah hilang dalam dirinya. Lebih banyak mengurus keluarganya, mengurus istrinya, mengurus anaknya. Dia lupa bahwa ada proses pendidikan yang harus dilakukan dengan baik. Saya kira ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya mohon maaf kalau pertemuan awal ini kurang enak. Lebih baik pertemuan awal ini tidak enak, melahirkan yang enak ke depan, kita bisa memproses pendidikan kita masuk pada level-level yang terbaik. Pak Usman ini dikirim ke sini untuk memperbaiki. Setelah dijelaskan oleh Pak PJ kemarin terakhir, saya bilang kalau saya bisa cium tangan Bapak, saya cium tangan Bapak. Jangan dibilang senior. Saya bilang tidak. Konserin kami itu di bidang ini. Dan proses perbaikan ini saya mohon semua kita mendorong proses perbaikan yang dilakukan oleh Pak Kadis sekarang. Ada yang cerita apa itu pertanian, urus pendidikan. Di pertanian ada pendidikan. Yang mesti terkoreksi adalah kenapa harus Pak Usman dikirim kemarin. Berarti ada masalah besar yang harus dikurai di sini, yang harus diselesaikan di sini. Orang-orang ini kalau tidak mau berubah, tidak boleh kita naikkan di perahu ke depan. Karena perahu kita tidak bisa dibocori oleh orang-orang yang kemudian ada dalam perahu itu sendiri. Ini. Setuju? Setuju. Bapak-bapak ibu di kepala sekolah SD SMP terdekat sampai di Palembang Mas, tidak usah takut. Ada apa-apa, nanti pasti by silent orang-orang tertentu akan bilang siapa lagi melapor apa semua. Ini tidak perlu dilapor, ini telanjang. Bapak ibu dan saudara sekalian, ya. Pemain-pemain ini kalau tidak bisa berubah, maaf kita kasih turun. Tidak perlu pakai skoci, dibuang di laut. Boleh. Ya, buang saja. Kalau tidak mau berubah.
Di sini harus melahirkan orang-orang yang halal dalam proses-proses dialektika yang dibangun. Saya minta hentikan ini. Hentikan cara-cara yang tidak benar dan tidak baik ini. Mohon maaf, saya harus gas pagi ini. Gas. Karena berbulan-bulan orang datang ke saya menceritakan proses ini. Ternyata kemudian ada malaikat yang didatangkan ke sini. Kalau ada yang mau melawan Pak Usman, saya di depannya, bukan di belakang. Kalau ada yang mencoba-coba mengorek-ngorek Pak Usman, beliau datang ke sini untuk memperbaiki ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Pasti ada korban dari proses perbaikan ini. Kalau orang itu tidak mau merubah, pasti. Ya, dan kami melakukan on the track. Mohon maaf, Pak Bowo, saya belum punya masa lalu, belum punya masalah lalu, sehingga kami tidak punya beban. Di sini banyak anak saudara kita. Kalau orang yang tidak mau on the track dengan kita selesaikan. Bisa kita selesaikan secara damai, boleh. Secara tenang, boleh. Tapi kalau tidak bisa, kita buang dia ke laut. Buang saja. Ada hiu. Iya, di laut ada ikan hiu, ada buaya. Ya. Tuh. Mohon maaf ini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan kependidikan, ada masalah, ada proses-proses yang tidak sehat, lapor langsung ke Kadis. Integritas beliau ini teruji. Walaupun kemudian ada kebijakan beliau yang tidak populer, itu dalam rangka untuk memperbaiki dinas ini. Inilah barangkali saya mohon maaf, harus gas hari ini. Betul? Gas. Dan gas itu tidak boleh berhenti. Yang tidak mau dalam mobil perbaikan ini, silahkan mundur sebelum kita mundurkan. Gas? Gas. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berkenan bagi kita semua. Mohon maaf karena ini lagi ditunggu di atas. Insya Allah ke depan tidak usah takut-takut Bapak Ibu dan saudara sekalian. Para guru, para kepala sekolah utamanya tidak usah. Yang penting on the track, jalan. Ada yang coba-coba mempalak di tengah jalan, lapor. Kalau tidak lapor ke kami ada Pak Usman. Yes. Ya, oke? Saya kira terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya mohon maaf kalau apa yang disampaikan mestinya ini kan datang dengan penuh kegembiraan, penuh keceriaan. Tapi khusus saat ini saya datang untuk mengembalikan on the track proses ini. Pendidikan ini penting, Bapak Ibu Kepala Sekolah, kalau Anda baik, benar, insya Allah kami bersama Bapak Ibu dan saudara sekalian. Karena Bapak Ibu Kepala Sekolah ini sudah kerja baik pun dianggap orang tidak baik. Apalagi kalau tidak baik dia kerja. Nah, yang mendorong itu bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini. Tapi kalau yang di sini mendorong ke laut, ada hiu di situ, kebuayo, kasihan. Sudah didorong oleh pimpinannya, sudah dibawa ke liang. Ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Insya Allah saya siap dilapor karena saya bagian pengawasan. Ada indikasi-indikasi yang tidak baik, ada indikasi-indikasi kecurangan, mohon saya dikabari atau beliau Pak Ustaz. Ya. Sehingga proses pendidikan ini on the track. Bagi saya peningkatan kualitas tenaga kependidikan bagus semua itu. Tapi kalau ada hal yang mengganjal di dalam, itu tidak bisa. Orang masa bodoh. Ini Bapak Ibu Kepala Sekolah mau disuruh kerja sebaik apapun, tidak bisa lagi. Karena dalam proses perbaikan dipalak oleh orang-orang. Nah, kasihan. Saya mohon maaf terlalu telanjang saya bicara. Saya mohon maaf untuk pembukaan ini tidak mesra kita. Tapi untuk kebaikan ke depan, kalau kami sudah ingatkan seperti ini, masih tetap model seperti itu, ya, Bismillah. kalau dia tidak turun, kita buang dari kapal. Oke, Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya mohon maaf ini Pak Usman. Ya. Jadi ini pesan harian pertama kita. Saya setiap saat bisa ditemui di mana saja. Tapi kalau besok lusa sudah masih di Jakarta, kita mau ada lagi kegiatan, masih di Jogja. Ya.
pesan hormat hangat sayang dari Pak Bupati kita, Pak Bo. Beliau punya komitmen bersama saya meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan ini harus digas dari awal. Bagaimana Pak Yunite? Harus digas dari awal. Kalau tidak digas dari awal, karena tidak mungkin kita mau pakai mengurus pendidikan ini pakai pemain transfer. Ke depan transfer lagi. Berarti ada ketidakpercayaan terhadap orang-orang di sini. Itu Bapak Ibu dan Saudara. Berarti ada masalah besar di sini. Kenapa dibawa ke sini pemain transfer? Ya. Mohon maaf tapi kalau pemain transfer itu berarti pemain bagus itu. Ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu sudah on the track, kita jalan Pak. Di hampir semua daerah investasi besarnya, investasi sosialnya adalah pendidikan. Salah kita mengurus pendidikan, ada yang curang dalam proses itu. Kalau dia tidak hentikan, kita buang dia. Kalau perlu kita cari laut yang banyak hiunya, kita buang di situ. Oke? Saya kira itu saja Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mampir pagi-pagi bagas sudah ditunggu, sudah dikode-kode. Ada pertemuan di atas. Saya kira itu. Mohon maaf ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Kalau ada yang tersinggung, insya Allah bisa merubah proses ini. Kita mengurus ini sehingga pendidikan kita ke depan ini insya Allah bisa bagus. Saya mohon maaf sekali lagi. Kalau kemudian ini menjadi hal yang kurang berkenan, ya kita mengambil jalan terbaik untuk banyak orang daripada kita memelihara orang yang justru akan menerkam kita. Demikian Bapak Ibu dan Saudara sekalian, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berkenan untuk kita sekalian. Dan saya mohon maaf, pasti banyak yang saya sampaikan ini ada yang keliru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.